Kenapa bisa Ustaz? Bayangkan Pak Ketum, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, jangan judi, jangan prostitusi. Dilempari saya sama anak muda, malah dikasih kempes motorku. Kenapa kau sibuk Ustaz? Mau masuk surga atau neraka urusanku, khusus kok. Kalau Sulawesi. Tapi coba kalau anggota Partai Nasdem membuat peraturan daerah, membuat peraturan yang melarang pengedaran minuman keras, aman Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, para kader Partai Nasdem teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan kita, Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya berdoa, saya ingin berkisah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Bapak Ketua Umum yang saya muliakan, di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah mau masuk surga, tiba-tiba macet kunci. Mulai ributlah calon penghuni surga. Lalu malaikat penjaga surga berkata, mungkin ada di antara kalian pada kader yang bisa memperbaiki kunci surga ini. Maju orang pertama, namanya Ajinomoto, Jepang. Malaikat, saya bisa perbaiki kunci, cuma ada biayanya. Berapa? 3 juta. Kata malaikat, untuk apa 3 juta? 2 juta penggantian spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua, namanya George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari ini, cuma biayanya agak besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset. Mau ditahu apa penyebabnya? 2 juta pergantian spare part, 1 jutanya lagi biaya kerja. Nguping orang ketiga, dia maju, kecilin orang 1-2, saya lebih hebat. Siapa kamu? Broker. Indonesia. Saya bisa lebih baik dari ini, cuma agak lebih mahal. Berapa? 15 juta. Kali malaikat 3 kali lipat. Kenapa bisa lebih mahal? Dia bisik malaikat, jangan ribut malaikat, 5 juta untuk kamu. Untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih enak ini. Inilah bangsa-bangsa kita yang bisa merusak mental negara kita. Broker. Mudah-mudahan kader Partai Nasdem tidak ada seperti ini. Jangan sampai kalian siang hari menjadi anggota DPR, malam menjadi broker. Naudzubillah min dzalik. Dan umumnya yang ditangkap, pejabat-pejabat yang ditangkap itu karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Keliru seorang bupati, gubernur, menteri kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kalau kami Ustadz masuk surga, Pak Ketum, masih ngantri Pak. Ulama Indonesia silakan masuk, masih puluhan ribu Pak ngantri. Kalau belum masuk masih ngantri Pak, satu-satu. Ulama Sulawesi Selatan, ulama Sumatera Selatan, ulama Jawa Timur, ngantri dia Pak. Tapi begitu dikatakan gubernur Sulawesi Selatan, sendiri dia Pak, nggak pernah ngantri. Maka keliru kalian kalau tidak memudahkan jabatan itu, memudahkan masuk surga. Saudaraku,
Rasulullah menginformasikan ada 7 golongan orang yang dilindungi pada masa kelak, ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. 7 golongan itu tidak dikatakan ulama yang cerdas, tidak. Orang-orang 7 itu urutan pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalian semua lain tahun-tahun pemimpin. Kenapa bisa, Ustaz? Bayangkan Pak Ketua, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, jangan judi, jangan prostitusi. Dilempari saya sama anak muda, malah dikasih kempes motorku. Kenapa kau sibuk, Ustaz? Mau masuk surga atau neraka urusanku, khusus saya kok. Kalau Sulawesi. Tapi coba kalau anggota Partai Nasdem membuat peraturan daerah, membuat peraturan yang melarang pengedaran minuman keras, aman Pak. Oleh karena itu, mari gunakan Partai Nasdem ini untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan karena ada Pak Surya Paloh di sini. Pak Ketum, saya itu paling dekat dengan Nasdem. Mana buktinya Ustaz? 1, simbol bajuku bos, lihat sulangnya, warna Partai Nasdem. 2, setiap acara Partai Nasdem, baik secara struktur organisasi partai maupun pribadi-pribadi Partai Nasdem, orang-orang pribadinya paling sering undang saya ceramah. Ada Ahmad Sarhoni, Kakak Ahmad Ali, apalagi Remis, Wali Paputar. Saya istilahkan, kalau orang lain, partai lain undang saya, biasanya begini saja, metal detektornya goyang. Tapi kalau Partai Nasdem, Pak, begini goyang. Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Apa karena materi? Bukan bos. Tapi apa? Kedekatan emosi. Tidak semua orang bisa dibeli. Tapi jika kalian sudah menyampaikan hatimu kepada rakyatmu, tidak perlu kau punya uang, kau bisa menang. Tapi kalau kau cuma mengandalkan duit, kau hambur duitmu, apa masyarakat kita? Ambil duitnya, tolak maksudnya. Apalagi kau membodohi rakyatmu. Kurang apa rakyat Indonesia, Pak? Coba lihat rakyat kita, kasih sarung harga 30.000, dia coblos kita, Pak. Sudah itu kita bodohi lagi 5 tahun, kita tipu lagi 5 tahun. Datang lagi kasih sarung harga 50, dia coblos lagi kita, Pak. Begitu ada acara maulid, siapa yang doakan? Bukan anak istrinya didoakan. Apa didoakan? Ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Maka tolong cintai rakyatmu, jangan kasihan bodoh-bodohi rakyatmu. Pak Ketum, saya juga sampaikan kepada para mubalik, kami selalu adakan pertemuan sekali 3 bulan. Mubalik YouTuber yang banyak penontonnya. Sebagai laporan Pak Ketum, channel saya sekarang penontonnya 238 juta. Satu kali saya live kecil ini Pak jumlahnya kalau saya secara langsung. Dan siap digunakan untuk pemenangan Anda. Tapi kontennya bukan kampanye, kontennya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya bilang sama teman-teman mubalik, kau cari di negara seperti nikmatnya beragama di Indonesia. Kau ke Arab Saudi, kau ke Mesir, kau ke Irak, bahkan negara Islam yang dekat dengan kita, Malaysia. Kamu bikin masjid, biar kau kaya raya, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kerajaan. Tapi Indonesia, ada duitmu, ada tanahmu, bangun masjid, tidak ada IMB-nya pun jadi.
Kamu mau ceramah, meskipun kau khatam Quran, mau ceramah di Saudi, mau ceramah di Malaysia, tidak bakal bisa tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, selebriti yang tidak jelas agamanya 10 tahun, tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot celana jengkrak, dia kafir-kafirkan kita. Mau bikin pesantren, kau bikin gampang bikin pesantren negara-negara lain. Tak mungkin. Indonesia ada rumah kosong kecil-kecil, panggilan ngaji, hafal Quran, jadi lagi pesantren hafal Quran. Orang Amerika, Australia, Eropa, Arab datang ke Bali hanya mau melihat sawah yang bertumpuk-tumpuk, keluar duitnya ratusan juta. Kalian rakyat Indonesia mau lihat sawah, nggak usah keluar uang, keluar kau dari rumah kau lihat sawah. Inilah sebabnya sehingga kita penting perlu mencintai Republik Indonesia, dan tidak ada alasan tidak mencintai Republik Indonesia, karena Nabi mengajarkan kepada kita dua kitab. Bagi kita orang Islam dua pedoman hidup kita, Al-Quran, Sunnah. Dan Sunnah mengajarkan, hadis menginformasikan, hubbul watan minal iman, cinta negara adalah bagian dari iman. Karena waktu terbatas kita berdoa sekarang. Mari kita awali dengan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamanya. Kita ikhlaskan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah arwah karena kasus COVID. Kita ingat nama-nama mereka, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Mohon izin saudara-saudaraku yang berkeyakinan tidak beragama Islam, tidak berarti doa ini hanya untuk orang Islam, tapi karena menghormati Dashad Latif. Kenapa Ustaz Dashad diundang? Karena paling banyak penontonnya. Mari kita berdoa, kita awali dengan surat Al-Fatihah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat memberi hidayah, berikan hidayah kepada kami yang bermusyawarah hari ini. Bukakan kelapangan hati kami, kelapangan dada kami untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.